Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada hari ini kita dalam edisi Renungan Harian yang boleh kita dengar sebelum kita melangkah untuk melanjutkan aktivitas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat yang boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Engkau berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau berikan kami napas kehidupan. Engkau berikan kami kekuatan, sukacita yang baru, sehingga kami boleh bangun dengan sukacita dari tidur kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu dari malam sampai pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar juga kami datang sujud mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kami melangkah kepada aktivitas kami yang boleh kami lakukan untuk satu hari ini. Kami datang Tuhan untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Untuk itu Tuhan, buka hati pikiran kami agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu ini esok dan sampai sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat tanggal 3 Maret 2023, diambil dari 5 Musa pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ikon paingot ingoton ni roham tahe jahuba de batam. Ay ibana do mangalehon gugu tuhop mangomo akartai asa pahoton padanna naung niwarihon na tu aka opum songon na adar sadarion. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berangkat dari kisah anak seorang yang durhaka terhadap ibunya. Tentu kita pernah mengikuti kisah anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya, bukannya membalas jasa malah melawan dan menundukkan hati mereka, disebut anak durhaka. Kata durhaka sendiri berarti sebuah perbuatan yang ingkar terhadap perintah, yang tidak setia kepada yang lebih berkuasa, atau boleh dikatakan menentang atau membangkang kepada orang yang memberi perintah tersebut. Atas segala usaha dan pengorbanan orang tua yang telah melahirkan kita, merawat, membesarkan dan mendidik kita sampai bisa menjadi orang, tentu sebagai orang tua mereka harus selalu kita hormati dan sayangi. Saat usia senja mereka datang dan mereka tidak lagi sekuat yang dulu, tentu kita harus merawat mereka dengan penuh kasih sayang, agar sisa hidup mereka penuh dengan rasa bahagia dan bangga melihat anak-anak yang tahu membalas jasa dan mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang durhaka itu jauh dari berkat. Jika kita mengetahui cerita rakyat atau yang sering kita dengar dengan cerita Malin Kundang, mungkin kita bisa menemukan kisah anak durhaka yang sangat keterlaluan kepada ibunya. Bayangkan setelah ia sukses dan pulang ke kampung, ia bukannya memeluk ibunya, tetapi ia malah merasa malu dan menolak sang ibu. Yang terjadi selanjutnya inilah ibunya marah, kemudian mengutuknya, dan Malin Kundang si anak durhaka akhirnya berakhir menjadi batu. Hikayat Malin Kundang sangatlah terkenal dan menjadi simbol dari anak durhaka
anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah bersusah payah melahirkan dan membesarkannya. Bapak Ibu saudara-saudari, berangkat dari firman Tuhan tadi dan berangkat dari kisah anak durhaka tadi, kalau saat manusia melawan orang tua bisa dicap anak durhaka, bayangkan saja apabila kita melukai hati Tuhan. Betapa seringnya kita melakukan hal yang sama terhadap Tuhan tanpa kita sadari. Bahkan alangkah ironisnya ketika dalam kesesakan kita berseru-seru kepada Tuhan, tetapi setelah kita terbebas dan mendapat pertolongan Tuhan, kita malah terlena dengan segala kelimpahan dan kenyamanan, lantas berpaling dan lupa kepadanya. Inilah sebuah kebiasaan buruk yang cenderung terjadi pada kebanyakan orang. Ketika masalah sedang parah-parahnya, biasanya orang yang akan lebih dekat kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Tetapi ketika semua sedang aman dan baik, hidup yang penuh dengan kelimpahan, orang pun mungkin segera melupakan Tuhan. Maka Tuhan memberikan peringatan serius atas kecenderungan ini. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini yang datang dari Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18, kita diingatkan kembali tentang bagaimana kisah bangsa Israel yang harus ingat dan hidup serta tunduk kepada Tuhan. Firman ini berasal dari peringatan Tuhan terhadap bangsa Israel agar mereka tidak melupakannya. Ini merupakan suatu peringatan yang serius karena jelas sekali ada indikasi dan bukti penyelewengan mereka melupakan Tuhan. Apa yang dilakukan bangsa Israel dulunya benar-benar keterlaluan. Tuhan sendiri yang memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir, memberi tiang awan dan tiang api dalam perjalanan mereka, membelah laut teberau, memberi manna dari langit dan sebagainya. Mereka mengalami mujizat silih berganti, meskipun mereka selalu bersungut-sungut dan terus mengeluh selama perjalanan mereka menuju tanah terjanji. Dan apa yang terjadi, Tuhan pun masih bersabar dengan memberikan peringatan yang amat tegas ini. Taatkah Israel? Israel yang tegar tengkuk ternyata memang benar-benar melupakan Tuhan yang telah begitu baik kepada mereka. Mereka bahkan membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Dan mereka sanggup melupakan Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para dewa-dewa lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari, melalui kisah bangsa Israel perjalanan kehidupan, kalau kita perhatikan sejenak, kurang apa lagi kebaikan Tuhan kepada mereka yang selalu memberikan pertolongan di saat mereka mengalami kesesakan. Tetapi nyatanya ternyata segala berkat dan perlindungan Tuhan itu malah membuat mereka lupa diri. Bukannya semakin taat pada Tuhan, tetapi mereka malah terlena dan membuat segala sesuatu yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Mereka memalingkan wajah dari Tuhan, sehingga sebelum terlambat, firman Tuhan yang pada hari ini merupakan satu peringatan yang keras terhadap mereka. Sebelum terlambat, sangatlah baik jika kita memperhatikan hal-hal terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudari, melalui kisah perjalanan bangsa Israel yang mungkin tidak taat dengan aturan Tuhan, dan melalui kisah si malin kundang yang durhaka terhadap orang tuanya, secara khusus ibunya, pesan ini juga datang kepada kita untuk mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Boleh dari kehidupan pribadi yang datang dari perekonomian yang sudah semakin mapan, boleh dari segi kegiatan pelajaran yang mungkin boleh kita ikuti, atau bisa jadi datang dari pekerjaan kita yang mungkin memberikan suasana mengenakkan hati kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, haruslah kita ingat kepada Tuhan Allah kita, sebab Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh itu semua. Pesan ini diberikan kepada kita jika saat ini hidup Anda, hidup kita, hidup saya tenang, dalam keadaan baik. Jika kita menjadi orang yang berhasil dan serba cukup, maka bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Itulah seharusnya yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan tidak mengabaikannya, bahkan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, melalui bacaan kita hari ini, renungan hari ini, kita diingatkan dengan tegas agar tidak melupakan Tuhan yang menyediakan segalanya bagi kita atas dasar kasih-Nya. Sangatlah keterlaluan jika kita sampai meninggalkannya dan memilih jalan yang salah. Mari bersama kita Bapak Ibu, saudara-saudari, belajar untuk senantiasa mengucap syukur, baik ketika kita di dalam fase pergumulan atau persoalan, atau ketika kita sedang menapak naik mengalami berkat Tuhan dalam kelimpahan. Kita harus mengingat bahwa segala-galanya berasal dari Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya jika karena tidak ada Tuhan yang selalu menopang, memberikan kita kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman ini juga diingatkan kembali kepada kita, jangan pernah melupakan Tuhan dan melawan perintah serta ketetapannya. Karena semua itu bukanlah karena hasil kerja keras kita sendiri, melainkan berasal dari Tuhan yang begitu baik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa. Puji-pujian beserta kemuliaan bagimu Tuhan, kami panjatkan kepadamu, karena di mana pada hari ini Tuhan, berkat yang luar biasa yang daripadamu kami boleh rasakan, sehingga kami boleh beranjak untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih juga buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan, yang dimana firman-Mu mengingatkan kami akan kehidupan kami yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, biarlah firman-Mu dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kami untuk melangkah, melakukan kegiatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap pekerjaan tangan kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah Tuhan berkenan untuk senantiasa hadir di dalam pekerjaan kami. Bapa di surga, kami juga mengingat kepada orang-orang kami yang terkasih, mungkin pada saat ini mengalami persoalan, pergumulan hidup, atau bahkan dalam keadaan kurang sehat. Kami datang ke hadapan Tuhan, kiranya Tuhanlah yang selalu menopang, memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka boleh beraktivitas seperti yang diinginkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, kehidupan keluarga yang mungkin jauh dari kami. Kiranya Engkau lindungi keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Banyak dosa kesalahan yang boleh kami lakukan pada sampai hari ini Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu menghapuskan dosa kesalahan kami, agar kami boleh semakin layak datang ke hadapan-Mu. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Bapa, kini, esok, dan sampai sepanjang masa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.